Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, saya anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan pengantar materi dari kelompok kami yang berjudul Gejala Kognitif, Ingatan, Berpikir, dan Intelijensi. Oke, pertama-tama yang harus kita tahu itu apa itu kognitif, kognisi, dan gejala kognitif dalam psikologi. Kognitif diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya ingat, kemampuan berbahasa, kreativitas atau daya cipta, dan daya nalar. Seperti halnya komputer, otak manusia juga menerima informasi, memprosesnya, serta memberikan jawaban. Proses jalannya informasi tersebut disebut kognisi. Jadi gejala kognitif dalam psikologi adalah proses mental, karena kognitif berkaitan dengan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung, tetapi harus diamati melalui perilaku, dilihat melalui perilaku dan perbuatan orang itu sendiri. Oke, demikian mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan berikan langsung kepada pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Rahmi, selaku pemateri pertama pada kelompok kami. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu gejala kognitif, yaitu ingatan, yang dimulai dari definisi ingatan, hal-hal yang mempengaruhi ingatan, sifat-sifat ingatan, dan gangguan-gangguan pada ingatan kita. Baik, yang pertama ialah definisi ingatan. Apa sih ingatan itu? Ingatan ialah suatu kemampuan untuk mencamkan, menyimpan, dan memproduksikan kembali isi kesadaran kita. Adapun ingatan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, sifat perseorangan. Yang kedua, keadaan di luar jiwa kita, seperti alam sekitar, keadaan jasmani kita, dan sebagainya. Yang ketiga ialah keadaan di dalam jiwa kita, seperti perasaan, kemauan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah umur kita. Umur kita sangat mempengaruhi ingatan. Kenapa sedang begitu? Karena semakin bertambah usia, semakin tua umur, maka semakin melemah pula ingatan kita. Adapun hubungan antara umur dan ingatan ialah ketika seseorang pada usia 10-14 tahun, ini sangat baik untuk daya ingatan yang mekanis. Sedangkan usia 15 tahun sampai 50 itu sangat baik untuk daya ingatan logis. Pasti timbul di benak pikiran kalian, apa sih daya ingatan mekanis itu dan apa sih daya ingatan logis itu? Baiklah, daya ingatan mekanis artinya daya ingatan yang hanya untuk kesan-kesan penginderaan saja. Sedangkan daya ingatan logis ialah artinya daya ingatan yang hanya untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian. Baiklah, selanjutnya untuk umur 50 tahun ke atas, biasanya seseorang itu sudah mulai yang namanya pikun. Biasanya orang itu sebutnya penyakitnya orang tua, penyakit pikun. Artinya seseorang itu sudah mulai sering lupa. Oke, materi selanjutnya ialah sifat-sifat ingatan. Dengan adanya kemampuan manusia untuk mengingat, ini berarti ada suatu induksi bahwa manusia itu mampu menyimpan dan menimbulkan kembali sesuatu yang pernah dia alami. Tapi bukan berarti sesuatu yang pernah kita alami itu tersimpan semua, teringat semua. Tidak, karena keterbatasannya ingatan itu sendiri. Jadi ingatan itu terbatas juga, tidak semuanya kita ingat. Adapun sifat-sifat ingatan, yang pertama ialah ingatan mudah dan cepat. Artinya seseorang itu dapat dengan mudah menerima kesan-kesan. Yang kedua adalah ingatan lebar atau luas. Artinya seseorang dapat sekaligus
menerima banyak kesan-kesan dalam daerah yang luas atau daerah yang lebar. Yang ketiga adalah ingatan kuat atau ingatan teguh. Yang dimaksud dengan ingatan kuat atau ingatan teguh ialah ingatan orang itu dapat menerima kesan-kesan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Terus yang keempat adalah ingatan setia. Ingatan setia adalah ingatan yang mana kesan-kesan yang diterima itu tidak berubah, atau melainkan kesan-kesan itu sama seperti waktu menerimanya. Dan yang terakhir adalah ingatan mengabdi atau ingatan patuh. Artinya kesan yang dicamkan itu dapat dengan mudah direproduksi dengan lancar. Baiklah, pembahasan yang terakhir adalah mengenai gangguan-gangguan ingatan. Gangguan-gangguan ingatan yang pertama adalah lupa. Namanya manusia pasti mengalami yang namanya lupa. Semua manusia pasti pernah namanya lupa. Sebagaimana perkataan ulama dalam bahasa Arab yang bunyinya al-insanu mahalal khoto' wan nisyan, yang artinya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi manusia itu pasti pernah mengalami yang namanya lupa. Adapun definisi lupa itu sendiri ialah suatu peristiwa di mana seseorang tidak dapat memproduksikan tanggapan-tanggapannya, sedangkan kondisi ingatannya itu tidak bermasalah, atau kondisi ingatannya itu masih kondisi ingatannya itu baik. Adapun gangguan yang kedua adalah amnesia. Amnesia adalah suatu peristiwa di mana seseorang itu tidak dapat memproduksikan tanggapan-tanggapannya karena saat itu kondisi ingatannya lagi bermasalah atau lagi kurang sehat. Penyebabnya salah satunya adalah seperti gegar otak. Yang ketiga adalah deja vu. Deja vu ialah suatu peristiwa di mana seakan-akan kita itu mengenal sesuatu yang pada dasarnya itu kita tidak kenal, atau suatu peristiwa yang mana seakan-akan kita tuh pernah pernah ada dalam peristiwa itu, padahal kenyataannya tidak pernah. Bisa juga disebut dengan pengenalan tipuan. Yang keempat adalah jamais vu. Jamais vu ialah suatu peristiwa di mana seseorang itu seakan-akan tidak mengenal sesuatu, yang pada dasarnya atau yang pada sebenarnya dia itu tahu sesuatu itu. Ini juga bisa disebut dengan lupa tipuan. Yang kelima adalah depersonalis, yang artinya suatu peristiwa di mana seseorang itu tidak mengenal dirinya sendiri. Contohnya, seseorang yang melakukan perbuatan, ketika ia ditegur, ia tidak mau mengakui, ia tidak merasa kalau ia melakukan perbuatan itu, dan bahkan lebih parahnya dia mengatakan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang lain. Jika depersonalis ini dilakukan pada orang-orang besar, maka ini disebut dengan Grodes-Swan. Terus yang terakhir adalah gangguan yang namanya derealis. Derealis adalah suatu peristiwa di mana seseorang itu merasa asing dengan alam sebenarnya. Dia merasa asing dengan alam yang sebenarnya. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu semata-mata dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelompok 4. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni berpikir. Berpikir adalah suatu keadaan di mana otak kita mengelola informasi dalam memori. Berpikir merupakan suatu proses dialektis, artinya di otak kita terjadi proses tanya-jawab untuk memahami dan memecahkan persoalan. Proses-proses berpikir. Yang pertama ialah membentuk pengertian. Pengertian merupakan hasil proses berpikir yang merupakan rangkuman dari ciri khas dari sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Pengertian ada dua macam, yakni pengertian empiris dan pengertian logis. Pengertian empiris adalah pengertian yang dibentuk berdasarkan pengalaman
dan pengamatan secara berulang. Sedangkan pengertian logis merupakan pengertian yang diperoleh dari aktivitas berpikir secara sadar dan disengaja untuk memahami sesuatu. Proses yang kedua ialah membentuk pendapat. Pendapat merupakan suatu pandangan atau keputusan yang terbentuk di dalam pikiran mengenai suatu persoalan. Dan proses yang ketiga adalah membentuk kesimpulan. Artinya, pikiran kita menarik keputusan yang mencakup dari beberapa informasi yang ada. Pembentukan kesimpulan ada 3 macam, yakni yang pertama, kesimpulan deduktif. Kesimpulan deduktif adalah kesimpulan yang ditarik dari keputusan yang umum untuk mendapatkan keputusan yang khusus. Kesimpulan yang kedua ialah kesimpulan induktif. Kesimpulan induktif adalah kesimpulan yang ditarik dari keputusan-keputusan yang khusus untuk mendapatkan keputusan yang umum. Dan yang ketiga adalah kesimpulan analogi. Kesimpulan analogi ialah kesimpulan yang sama. Artinya, kesimpulan analogi itu ialah kesimpulan yang ditarik dengan jalan membandingkan situasi yang satu dengan situasi yang lain yang telah kita kenal. Tetapi, karena biasanya pengenalan kita kepada situasi pembanding ini kurang teliti, maka kesimpulan analogi ini biasanya juga kurang benar. Oke, langsung saja. Yang pertama itu intelijensi. Intelijensi adalah kesanggupan rohani untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan menggunakan pikiran menurut tujuannya. Seseorang dapat dikatakan berbuat intelijen kalau dalam situasi tertentu ia dapat berbuat dengan cara-cara yang tepat. Artinya, ia dapat memecahkan kesulitan-kesulitan soal-soal yang terdapat dalam situasi itu. Ada beberapa pendapat tentang pengertian intelijensi. Yang pertama, William Stern mengatakan bahwa intelijensi adalah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. Yang kedua, Fehis berpendapat bahwa intelijensi adalah sifat kecerdasan jiwa. Sementara Terman mengatakan intelijensi adalah kesanggupan untuk belajar secara abstrak. Berbagai definisi intelijensi yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berbeda-beda. Para ahli sepakat memandang intelijensi sebagai kemampuan berpikir seseorang yang dalam menyesuaikan diri, yaitu dalam menyesuaikan diri belajar atau berpikir abstrak. Pembagian kasar berdasarkan umum intelijensi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pandai sekali atau berbakat, normal, debil, imbesil, dan idiot. Orang berpikir menggunakan pikiran atau inteleknya. Cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya suatu masalah tergantung pada kemampuan intelijensinya. Sehingga dapat diartikan, intelijensi ialah kemampuan seseorang yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkannya berbuat sesuatu dengan cara tertentu menurut versinya. Kedua, penjelasan tentang teori tentang intelijensi. Yang pertama itu ada teori unifaktor. Pada tahun 1911, Wilhelm Stern memperkenalkan suatu teori tentang intelijensi yang disebut unifaktor. Teori ini dikenal pula sebagai teori kapasitas umum. Menurut teori ini, intelijensi merupakan kapasitas atau kemampuan umum. Yang kedua ada teori two factors. Teori Spearman itu dikenal dengan sebutan two kinds of factors theory. Spearman mengembangkan teori intelijensi berdasarkan suatu faktor mental umum yang diberi kode G serta faktor-faktor spesifik yang diberi tanda S, menentukan tindakan-tindakan mental untuk mengatasi permasalahan. Yang ketiga adalah teori multifaktor. Teori intelijensi multifaktor dikembangkan oleh E.L. Thorndike. Teori ini tidak berhubungan dengan konsep general ability atau faktor G. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari bentuk hubungan-hubungan neural khusus. Inilah yang mengarahkan tingkah laku individu. Yang keempat adalah teori primary mental ability. Thurston telah berusaha menjelaskan tentang organisasi intelijensi yang abstrak. Ia dengan menggunakan tes-tes mental serta teknik-teknik statistik khusus membagi intelijensi menjadi 7 kemampuan primer, yaitu 1.
kemampuan numeral atau matematis. 2. Kemampuan verbal atau bahasa. 3. Kemampuan abstraksi berupa visualisasi atau berpikir. 4. Kemampuan untuk menghubungkan kata-kata. Yang kelima ada kemampuan membuat keputusan, baik individu maupun deduktif. Yang kelima ada teori sampling. Thomson pada tahun 1916 mengajukan sebuah teori yang disebut teori sampling. Teori ini kemudian disempurnakan lagi dari berbagai kemampuan sampel. Dunia berisikan berbagai bidang pengalaman itu terkuasai oleh pikiran manusia, tetapi tidak semuanya. Masing-masing bidang hanya dikuasai sebagian saja. Intelijensi beroperasi dengan terbatas pada setiap sampel dari berbagai kemampuan atau pengalaman dunia nyata. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama ada pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal. Pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang tua itu ada yang pintar dan ada yang bodoh. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. Yang kedua, kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ, baik fisik atau psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tak dapat memecahkan soal-soal tertentu karena soal-soal itu masih terlampau sukar baginya. Organ-organ tubuhnya dan fungsi-fungsi jiwanya masih belum matang untuk melakukan mengenai soal itu. Kematangan erat hubungannya dengan umur. Terus faktor yang ketiga adalah pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang memengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja, seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, dan pembentukan tidak sengaja, yaitu yang dipengaruhi alam sekitar. Yang keempat adalah faktor minat dan pembawaan khas. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar. Dari eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Dan yang terakhir ada faktor kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan intelijensi. Oke, baiklah. Demikian dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan materi saya ini sekaligus menutup materi kelompok kami. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab itu ada pada pertemuan mata kuliah psikologi perkembangan di Rabu. Oke, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 4 menutup presentasi materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.